Sebuah hasil yang sangat mengecewakan kita semua yang kerja dengan sangat keras untuk bisa mendapat kemenangan pertama kita di kandang. Kita sangat dominan babak pertama terutama, unggul, sempat unggul. Babak kedua kehilangan momentum, lawan bisa cetak gol dan di situ mulai berubah semuanya. Meskipun kita tadi berusaha melakukan beberapa perubahan untuk tetap bisa agresif dan berubah keadaannya, nasib kita hari ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi pemain kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang kita punya dan belum menemukan nasib yang baik kita. Saya rasa itu saja yang terjadi dalam pertandingan malam hari ini. Ini kita tim semua ini pergi sedih, malu. Momento ini, tapi semua lihat ini pertandingan ini ada dominasi per si solo, tapi semua kerja keras, semua ini fight, tapi hasil tidak tahu ini, tapi sekarang fokus di next game lawan Bayangkara di sana di Jakarta. Kalau saya secara jelas mundur bukan sebuah alternatif buat saya. Saya maju dan mundur terus, maju dan maju terus. Tidak ada cerita mundur dalam benak saya sama sekali karena saya merasa tim ini masih punya kemampuan untuk kita tingkatkan. Saya rasa saya akan mengejar nasib saya sampai semampu saya. Tidak ada dalam benak saya sama sekali pilihan yang untuk mundur sama sekali. Kalau saya sebenarnya apa ya, dalam keadaan tim yang dah menang, segala hal pasti tidak enak. Termasuk pelatih. Sekarang semua orang bilang pelatih tidak enak ya. Semua orang bilang kiper tidak enak, sektor belakang tidak enak, depan. Yang jelas kita tidak menang, sehingga menimbulkan banyak persoalan. Sebenarnya masalahnya kita terletak pada kemenangan aja. Itu aja yang kita harus mengejar. Saya rasa masalah terbesar di tim kita ini cuma doa saja. Kita harus berdoa dan bekerja lebih keras lagi. Saya rasa itu aja. Kalau dari aspek Riyandi, saya rasa dia masih salah satu kiper terbaik. Mungkin kalau kita perlu sebut 3 kiper terbaik Indonesia saat ini, Riyandi pasti berada di antara nama-nama itu. Makanya kalau saya tidak terpengaruh dengan gol-gol yang kita kalau ada kesalahan, jelas kita akan membenahi. Tapi tidak lupa juga bahwa di belakang Riyandi ada Gianluca, seorang kiper juga yang punya potensi luar biasa. Kita akan melihat dalam latihan. Tapi jelas menurut saya, apa yang terjadi tadi bukan murni kesalahan dari Riyandi. Berapa kali dia sudah pernah menyelamatkan gawang kita. Ya, saya rasa tadi kita kalah karena sebagai sebuah tim, ya kita masuk babak kedua dengan postur yang berbeda dibanding babak pertama dan lawan memanfaatkan 5 menit yang kita kurang maksimal. Sehingga kalau saya tidak melihat ada persoalan apapun dengan Riyandi, saya rasa karena faktor kekalahannya sudah pasti semua komponen yang ada dalam timnya tidak baik, termasuk saya sendiri. Saya rasa cuma itu akibatnya dari hasil yang kita dapat selama ini. Kalau soal babak pertama, tadi saya di ruang ganti waktu babak pertama kita unggul, saya sampaikan kepada pemain bahwa meskipun Rodriguez punya postur tinggi, tidak seharusnya selalu kita kasih bola atas. Tadi babak pertama terutama ada hujan, bola cukup basah dan licin. Ada beberapa momentum, ada yang bola terakhir dari Sutanto, masih ingat babak pertama terakhir Sutanto dari kiri, yang dia bola atas, bola keluar gawang, seandainya dia pukul bola bawah, mungkin kita bisa cetak gol. Ada Altaf juga, ada satu momento yang seharusnya dia langsung Messidoro kasih kepada dia seharusnya langsung pukul ke dalam, bola bawah, dia masih dribbling. Kalau saya sebenarnya, semua hal itu kita berlatih dan kita bicara. Tapi keputusan dalam pertandingan, satu hal yang kalian harus mengerti adalah apa? Tidak ada satupun pemain di tim kita saat ini yang masuk lapangan lepas, dalam kondisi lepas. Semua masuk lapangan dengan beban yang sangat luar biasa berat. Semua pemain takut salah. Sehingga kadang dalam pertandingan ada beberapa momen kita melakukan beberapa keputusan yang sudah tepat. Tapi hal itu kita sudah membahas soal crossing.
ya variasi crossing, cutback, bola bawah. Tapi saat tadi menekan kalau bisa lebih banyak bola keras bawah karena lapangan licin. Seperti proses golnya Arema kemarin ke gawang Bali United, lihat gol yang kedua, ya kita membahas hal seperti itu. Tapi di lapangan kadang keputusannya tidak bisa sesuai ya, karena ya itu tadi psikologis banyak hal yang terjadi dalam benak pemain. Mengenai Messi Doro kita sudah membahas soal itu dalam pertandingan lawan Persija kalau tidak salah. Di mana babak pertama dia membuang tenaga dia begitu banyak dengan situasi dribbling individu. Terus babak kedua dia punya 2 kesempatan, saya sempat panggil dia, saya bicara bahwa seandainya babak pertama kamu tidak buang terlalu banyak tenaga, mungkin 2 kesempatan itu kamu bisa cetak gol, karena memang itu adalah salah satu kelebihan kamu. Kita harus membenahi semua hal itu. Pekerjaan rumah yang saya punya banyak hal, banyak hal. Apalagi dalam masa kita gagal itu banyak hal yang kita harus kerja. Tapi satu hal yang kamu harus paham adalah tidak ada satupun pemain kita yang masuk ke lapangan dengan keadaan yang lepas tanpa beban sama sekali. Semua tanggung jawab yang besar yang mereka merasa dalam mereka sendiri. Itu yang kadang menimbulkan seperti momentum babak kedua. 5 menit kita harus kehilangan fokus, lawan manfaatkan. Habis itu kita menguasai jalannya pertandingan lagi. Tapi sudah terlambat. Kita butuh doa, men. Kalau kita butuh doa. Selain kerja keras lagi. Saya rasa itu. Saya sebagai pelatih, saya merasa saya sudah lakukan segala sesuatu yang saya harus lakukan. Menurunkan pemain terbaik menurut saya. Begitu kita ketinggalan membuat sebuah perubahan supaya kita bisa lebih agresif lagi, bisa cetak gol. Tapi Tuhan masih belum izinkan. Saya akan tetap bekerja keras lagi dan tetap mendoakan lebih banyak lagi. Barangkali ada sesuatu yang kita harus putihkan. Saya rasa itu saja. Sebagai pelatih itu yang saya bisa sampaikan. Saya sudah merasa saya sudah berikan yang terbaik tadi dari saya. Cuma masih belum cukup. Sehingga saya harus kerja lebih keras lagi partai berikutnya. Dua-duanya punya potensi luar biasa, apalagi Rio. Saya rasa semua setuju. Aku masih puasa, nanti di rumah baru aku berdoa. Saya rasa mungkin Rio kalian semua setuju dia punya skill individu luar biasa, 1 lawan 1. Kalau kita perlu apa? Bangun chemistry. Mungkin kemarin di sini saya sampaikan bahwa selama beberapa kali latihan saya meningkatkan game supaya saya bisa membangun chemistry di antara mereka. Supaya kita bisa membuat mereka langsung in dengan tim kita. Tapi bagaimanapun juga mereka datang saat kompetisi sedang berjalan. Tapi Rio terutama performance menurut saya cukup baik ya. Kondisi fisik dia masih belum prima. Sebelum ke sini 10 hari dia tidak bermain. Kalau Rodriguez harus tingkatkan ketajamannya. Saya rasa tadi dia punya 2 peluang ya, yang ada satu yang dia kiri ya, terus ada satu lagi kanan yang saya rasa pemain seperti dia, bola seperti itu dalam kondisi normal dia pasti cetak. Tapi tadi cedera itu tadi, mungkin doanya yang saya membutuhkan. Yang jelas diimbangi dengan kerja keras. Sorotan saya kepada mereka 2 pemain yang punya potensi luar biasa dan membawa sebuah dampak besar kepada tim kita. Selama ini tidak pernah kita mampu memberi tekanan kepada pertahanan lawan seperti malam hari ini. Saya rasa malam hari ini adalah pertandingan yang kita paling banyak memberi tekanan kepada pertahanan lawan. Tapi karena masih belum ada chemistry yang kerja sama yang seperti semestinya, belum membuahkan sebuah gol. Itu adalah PR yang saya punya sebagai pelatih.